Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nafiani dengan NIM 21600033. Saya semester 5 dan prodi saya Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Diaryani dengan mata kuliah Sistem Ekonomi. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sejarah Sistem Ekonomi Kapitalis. Baik, yang pertama adalah pengertian sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, sangat minimnya campur tangan pemerintah. Yang kedua, diakuinya kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi. Yang ketiga adalah kebebasan masyarakat untuk berinovasi diakui dan dihormati. Yang keempat adalah menganut sistem keadilan, yaitu setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Ciri-ciri paling menonjol dari sistem ekonomi kapitalis adalah minimnya campur tangan pemerintah atau intervensi negara. Semua ditentukan oleh kehendak pasar. Yang selanjutnya adalah konsep ekonomi kapitalisme. Konsep ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Lanjut, ini ada kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Kekurangannya adalah persaingan bebas yang tak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar. Dalam persaingan yang mengarah pada pasar yang tidak sehat dalam sistem ekonomi kapitalis, seringkali menciptakan iklim monopoli pasar. Sekarang adalah kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis. Masyarakat dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen, dan dapat memperjuangkan sejarah mereka sendiri. Yang terakhir adalah sejarah sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme ini berawal dari hasil pemikiran Adam Smith. Smith adalah tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis. Doktrin yang diajarkan melalui bukunya The World of Nations menerangkan pilar-pilar dari kapitalisme dengan konsep laissez-faire dan prinsip the invisible hand. Inilah yang menjadi pijakan dalam kerangka dasar teori sistem ekonomi kapitalis, yaitu tentang nilai barang dan jasa, struktur harga, yakni harga dalam menentukan konsumsi dan harga dalam metode menentukan produksi. Dasar pemikiran teori Adam Smith mampu bertahan sampai terjadinya depresi ekonomi tahun 1929. Pada saat itu, James Keynes tampil dan berhasil mengungkapkan suatu teori bahwa sistem ekonomi yang baru dan lebih baik dapat dibangun
Pemikiran Keynesian memerlukan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi. Ini merupakan awal jatuhnya sistem ekonomi kapitalis. Akan tetapi, waktu berjalan selama kurang lebih 30 tahun. Terjadi krisis minyak dunia tahun 1973. Sistem ekonomi kapitalis kembali tampil dengan nama baru, yaitu neoliberalisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan.